Shalom, kebenaran hari ini tanggal 21 Juni 2025 bertema Selama Kita Mempunyai Tuhan. Jangan merasa kehilangan apapun selama kita mempunyai Tuhan. Jangan merasa gagal selama kita masih mempunyai kesempatan menemukan Tuhan. Ilmu teologi tidak membuat kita mulia, tapi perjumpaan kita dengan Tuhan dan pengalaman dengan Tuhan membuat kita kaya. Jadi jangan sombong karena mempunyai ilmu teologi. Jangan sombong karena mempunyai doktrin yang kuat di dalam pikiran. Jangan sombong karena pintar berbicara. Temui Tuhan sampai Tuhan mengatakan, "Kamu kekasihku." Maka tidak ada yang bisa lawan kita. Sampai anak cucu kita pun akan diingat Tuhan. Kita tidak bisa selalu menjaga orang yang kita kasihi. Namun kalau kita jadi kekasih Tuhan, Tuhan akan menjagai. Ilmu teologi sebanyak apapun, semahir apapun pendeta berkhotbah, tidak membuat kita berubah, kecuali kita bertemu Tuhan langsung. Maka tidak boleh pendeta sentris, tapi harus teosentris, Allah sentris, Kristus sentris. Dan itu bisa kita alami kalau kita mengalami Dia, mengecap Dia hidup. Senyata orang tua yang bisa kita jumpai, begitupun Tuhan kita bisa jumpai. Tapi ironis, kita telah banyak membuang waktu untuk nonton TV, gadget, media sosial, yang mana tidak berguna bagi kedewasaan rohani kita. Maka kita harus berani membuangnya, sebab kalau kita mau dipisahkan dari dunia ini harus se-ekstrim-ekstrimnya. Sejatinya, kalimat-kalimat ini belum bisa mewakili bagaimana seharusnya kita ekstrim. Allah terlalu dahsyat, terlalu besar, tak ternilai harganya. Kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan merasa malang, tersingkir, tersisi, tidak mempunyai siapa-siapa. Ingat, kita mempunyai satu, yaitu Tuhan. Dia lebih dari 1.000 orang, 1.000 anak, bahkan lebih dari 1.000.000 kawan. Sebab mempunyai satu Tuhan itu cukup. Jangan kecilkan Tuhan. Tuhan yang kita miliki satu. Dan memang Dia Allah yang Esa, Yahweh, lebih dari seluruh kekayaan jagat raya ini. Kita harus berambisi mengalami Tuhan dan bertemu dengannya. Dan ketika kita berbaring di tempat tidur, kita berkata, "Roh Kudus, jangan berhenti berbicara denganku." Kita bercakap-cakap sampai aku terlelap. Bangunkan aku saat aku harus bangun. Sebagaimana Allah yang dikisahkan di dalam Alkitab adalah Allah yang benar-benar kita alami. Namun memang kita harus dibawa ke pantai Laut Kolsom, di mana kita harus mengangkat tangan dan membelah laut itu. Tanpa persoalan berat, sulit mengalami Tuhan yang besar, karena masalah besar membuka mata kita untuk menemukan Allah yang besar. Namun ironis, banyak yang jauh dari pengalaman besar ini. Pengalaman mereka sendiri saja tidak bisa mereka tanggulangi. Pengalaman besar ini adalah pengalaman untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Mereka sudah terlalu lambat dan lamban, sehingga mereka tidak dipercayai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaannya. Padahal kita hanya mempunyai satu kali kesempatan untuk hidup. Mereka takut mempertaruhkan hidup, waktu, milik, dan perasaannya. Namun di satu sisi ingin mengalami Tuhan yang besar, tidak bisa. Seseorang tidak bisa mengalami Tuhan banyak kalau pertaruhannya sangat kecil. Untuk pasangan hidup, orang tua, anak, bahkan untuk teman, mereka bisa memberi porsi yang besar. Tapi untuk Tuhan, mereka kasih remah-remah. Kita sudah harus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kurang apa lagi? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulepaskan? Apa yang harus aku perbuat?" Namun dengan itu pun tidak mudah untuk menjangkau ketinggian Allah dan hadiratnya. Apalagi kalau kita memberikan hanya remah-remah, doa hanya seadanya, dan baca Alkitab hanya sekadarnya. Kalau untuk yang lain bisa menikmati sebanyaknya.
Kita harus menutup pintu hati terhadap kesenangan apapun. Buktikan kalau Tuhan tidak menjadi satu-satunya harta kita, pasti kita akan memanipulasi pelayanan. Kita pasti korupsi waktu, uang, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dan buktikan itu. Itu bukan hanya untuk pendeta. Kalau kita mau mencapai tingkat rohani yang tinggi, kita lakukan ini. Sebab hanya dengan demikian kita menjadi kekasih Tuhan. Dan kita pun berkata, Engkau satu-satunya hartaku Tuhan. Bukan berarti lalu kita melupakan dan meninggalkan tanggung jawab. Atau menjadi kurang sayang pasangan hidup orang tua dan anak. Kita harus ingat, suatu hari semua yang kita miliki harus kita lepaskan. Jangan genggam erat-erat. Kita minta Roh Kudus menolong kita. Bagaimana kita menggenggam orang-orang yang harus kita genggam secara proporsional. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang harus kita kasih secara proporsional. Tanpa melukai ataupun menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu, laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak bagiku. Maksudnya, bukan supaya kita mengupayakan kecelakaan mereka dengan kebencian. Tapi Tuhan menghendaki agar kecintaan kita kepada Tuhan melampaui kecintaan kita kepada siapapun. Sebegitu ekstrimnya Tuhan menghendaki kita mencintai Dia. Kalau kita mau berubah, kita harus mengubah habitat kita, mengubah atmosfer kita, dan mengubah kodrat kita. Bangun pagi, berdoa, dan buat habitat baru. Jangan setel lagu-lagu dunia lagi, ganti dengan lagu rohani. Mari kita ciptakan habitat baru. Jangan baca dan lihat apa yang tidak patut kita baca dan lihat. Tetapi, bacalah Alkitab sebanyak-banyaknya dan dengarkan khotbah-khotbah yang mendidik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Bergaullah dengan orang yang takut akan Tuhan. Kita yang harus mengubah. Disitulah kehendak bebas atau free will kita mainkan. Tuhan tidak memaksa orang untuk mencintai Dia. Kecintaan kepada Tuhan harus kita bangun dari diri kita sendiri. Dengan mengubah habitat, maka kita akan berubah. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.